gagal karena nyatanya ini kita juga dikatakan bahwa G20 ini menjadi sebuah kekuatan baru kita. Salah satunya juga kalau dilihat ya dari balik lagi ke ekonomi mungkin Mbak Ria, bahwa kekuatan baru ekonomi bahkan tadi Luhut Binsar mengatakan banyak perkembangan yang kita manfaatkan di G20 ini. Salah satunya juga dari pariwisata. Ini kita mempunyai kutipan perbincangan bersama dengan Menteri Pariwisata. Ya luar biasa Mas Agung ya, kalau kita lihat rangkaian total 283 kegiatan terkait G20 dari mulai road to G20 sampai side events sudah terlaksana semuanya, dan dari total ini bahwa 429 delegasi yang berhubungan KTT G20 dari 9 negara undangan dan 10 organisasi internasional ini telah menghasilkan banyak sekali kegiatan yang berdampak positif pada pariwisata dan ekonomi kreatif. Kunjungan wisatawan mancanegara per September sudah mencapai 2,4 juta. Dan jika kita bisa memaintain di angka 500.000 per bulan sampai akhir Desember, maka kita akan mampu untuk melewati target 3,6 juta wisatawan mancanegara yang kita targetkan tahun ini, dan ini merupakan sebuah upside surprise. Dan wisatawan Nusantara sendiri sudah mencetak rekor di atas angka 780 juta per semester. Ya, tadi kita dengar apa yang dikatakan oleh Menteri Pariwisata. Memang sekitar 80% kita ketahui bahwa hampir pekerja saat masa pandemi ini kan dirumahkan. Kita tahu itu, dan kita lihat di G20 ini gairah sektor pariwisata naik lagi nih Mbak Ria. Bahkan tadi side event kalau kata Pak Menteri juga cukup mempengaruhi pergerakan geliat ekonomi. Anda melihat bahwa seberapa besar, seberapa mampukah ini nantinya setelah G20 ini juga akan meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat yang memang menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar juga. Ya, memang sampai dengan saat ini sudah terlihat ya Mbak, dorongan sangat besar terutama dari pariwisata, sektor pariwisata. Nah, ke depan sepertinya meskipun ini masih momentum gitu kan, sampai dengan saat ini masih momentum, sepertinya tahun depan masih akan tetap berlanjut ya Mbak. Misalkan kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih sumbangan ke PDB masih 50% gitu kan. Nah, kemudian kita juga masih melihat mulai ada untuk ekonomi digital misalkan 17 Oktober lalu kita sudah ada tuh peraturan yang tentang data pribadi, itu kan jadi momentum banget, itu dari udah lama sekali ditunggu-tunggu untuk ini. Nah, jadi ini juga menjadi momentum untuk perkembangan digital kita, UMKM kita, pariwisata terutama gitu. Namun yang menjadi catatan saya dan perlu diwaspadai adalah beberapa fenomena PHK nih yang cukup besar nih, terutama salah satu sektor untuk industri pengolahan di tekstil misalnya, seperti itu juga perlu sangat diperhatikan. Oke, nah tapi tadi ya kalau misalnya dilihat PHK perlu diperhatikan ke depan, tapi kalau dilihat tadi nampaknya lebih banyak angin segar ya di 2023. Artinya apakah ini bahkan tadi ya salah satu manfaat yang saya baca juga dari G20 adalah presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan bahwa persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi kita. Artinya kita bebas resesi 2023 menurut Anda? Bebas sih, saya tidak jamin ya. Cuman mungkin perlambatan sedikit mungkin. Oh, perlambatan sedikit. Oke. Apa yang memang membuat kita, Anda katakan mungkin agak lambat, tapi bisa dikatakan cukup aman di 2023? Mungkin kalau kita masih memanfaatkan momentum-momentum yang ada, Mbak. Ini kan ada banyak sekali momentum selain tadi di bidang digital dengan beberapa dorongannya, beberapa kebijakannya yang baru, kemudian mungkin dari segi ketenaga kerjaan itu dari EWG itu udah banyak sekali ada program-program yang mempercepat yang berkontribusi untuk ketenaga kerjaan kita, misalkan kebijakannya, mulai dari pelatihan dan macam-macam juga. Oke, memanfaatkan momentum, Prof. Ini Anda juga melihat bahwa tadi ya, kita harus memanfaatkan momentum. Ada di sini mungkin nanti kerjasama bilateral, multilateral akan terjadi pada saat G20 ini. Anda melihat apa yang akan diharapkan dampak di Indonesia sendiri dan juga mungkin bisa dikatakan politik dunia dari G20 ini? Ya, terus terang saya harus katakan seandainya Presiden Putin hadir, wah itu luar biasa dampaknya. Bahkan insya Allah Bapak Presiden bisa mendapatkan Nobel Prize karena masalah perdamaian. Karena apa?
dunia saat sekarang bergantung pada pertemuan G20 kalau dihadiri oleh Presiden Putin dan Presiden Amerika Serikat. Tapi belum apa-apa Presiden Amerika sudah mengatakan bahwa untuk apa saya bertemu, apa alasan saya. Mungkin itu yang kemudian dibaca lewat media oleh Presiden Putin. Lalu beliau mengatakan, ya sudah kalau misalnya nggak mau ketemu saya juga nggak apa-apa, saya juga ada di sini. Ini ego yang terlalu tinggi. Nah sehingga apa, sudah diupayakan sedemikian rupa tetapi tidak hadir. Karena apa? Pertumbuhan perekonomian dunia ini tidak akan terjadi. Bahkan yang akan terjadi ada krisis yang berikutnya. Kalau perang Ukraina itu tetap berlangsung. Nah ini pertanyaan saya, kapan akan ada pertemuan yang katakanlah mempertemukan kepala negara, kepala pemerintahan di masa yang akan datang? Waktu dekat ini kan tidak ada. Cuman ada di sini, ya. Jadi ini yang ya memang kita sayangkan memang, tapi kita sayangkan karena kedua pemerintahan ini dengan egonya akhirnya tidak jadi hadir. Tetapi Indonesia akan terlihat di dunia bahwa kita sudah berikhtiar dan ini sangat diapresiasi oleh dunia. Indonesia tidak datar-datar saja, Bapak Presiden sebagai presidensi G20 tidak datar-datar saja, ya seolah-olah ya sudah biar aja, yang penting undangan saya sudah kirim, silahkan datang. Tapi Bapak Presiden sudah melakukan effort yang sangat luar biasa sehingga apa? Sehingga dunia mengapresiasi. Namun bahwa ada katakanlah ketidakhadiran itu tidak bisa disalahkan kepada Indonesia dan dunia tahu seperti itu. Dunia tahu seperti itu. Oke. Nah tadi kita balik lagi, saya ingin bertanya juga, memanfaatkan momentum mungkin dari pariwisata, Pak Putu. Pak Putu, pertumbuhan termasuk juga jelang G20 ini kan kembali ya mendorong sektor pariwisata. Bahkan lapangan kerja baru pun juga tercipta di sini. Tapi apa yang memang menjadi harapan khususnya bagi pariwisata dari hotel maupun travel di sini pasca, dan mungkin kita juga tahu bahwa pasca dari G20 ini apa yang diharapkan di sektor pariwisata? Tentu harapan kami setelah G20 ini agar pariwisata ini bisa tetap berjalan dengan baik. Tentu yang menjadi highlight kita bagaimana regulasi yang ada di Indonesia ini firm. Jadi tidak terlalu berubah-ubah setiap saat, sehingga akan memberikan kepastian orang untuk bisa datang ke Indonesia atau Bali pada khususnya. Karena sekarang ini kan segala sesuatu di Indonesia ini peraturan bisa berubah in a minute. Nah ini yang memberikan juga uncertainty kepada calon-calon wisatawan. Harapan kita ke depan adalah ada aturan yang jelas, bahkan aturan itu semakin diperingan. Contoh misalnya sekarang Singapura, orang bisa berangkat ke Singapura tanpa harus divaksinasi, tanpa harus ada tes COVID. Nah, negara tetangga sudah melakukan hal seperti itu. Apa yang kemudian kita lakukan kalau memang pemerintah mau menggenjot sektor pariwisata ini? Karena kan sudah terbukti sektor pariwisata ini memberikan trickle down effect yang luar biasa kepada UMKM, daerah kuliner dan sebagainya. Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah ke depannya. Oke, baik. Memang multiplier efeknya besar sih sebenarnya terkait dengan sektor pariwisata, terutama di Bali tadi ya, Pak Putu ya. Mungkin saya kembali ke Mbak Ria. Jadi kalau dilihat tadi dari pariwisatanya juga kita lihat ini harus berjalan juga untuk menyelamatkan, mengamankan kita di 2023. Tapi Anda sendiri melihat tadi kekuatan ekonomi efek dari G20 ini atau G20 ini ke depannya untuk Indonesia seperti apa? Karena saya senang dengan mengatakan bahwa ini kekuatan baru terutama untuk ekonomi kita. Ini ada kepercayaan yang luar biasa yang membuat Indonesia, this is the moment sebenarnya untuk ekonomi kita. Iya, betul sekali Mbak. Jadi kalau melihat ini momentum sangat besar sekali, yang diperlukan hanyalah melanjutkan Mbak, membuat ini agar tetap sustain, terutama menjaga momentum-momentum di beberapa sektor yang memiliki multiplier efek besar terhadap ekonomi, dari wisata, terutama dari UMKM ya, UMKM baik itu agar mereka itu lebih resilient dan bisa mengadopsi nih PR kita nih, adopsi ke digital misalkan. Nah, dari UMKM ini mungkin yang perlu diperhatikan adalah aspek-aspek dari aspek budaya kita juga yang perlu dijual, kemudian aspek pasar, aspek standarisasi dari legalitas mereka juga, dan mungkin masih banyak bagian-bagian lain yang perlu kita kembangkan ke depan gitu. Terakhir
Terakhir Prof, closing statement dari Anda, jadi apa memang yang diharapkan? Kita tentunya sebagai tuan rumah juga mungkin berharap sesuatu dong, apa yang dari G20 ini yang ada di Indonesia. Menurut Anda apa mungkin yang harapan untuk dari kita sebagai tuan rumah G20 ini? Sebenarnya banyak harapan yang sudah kita dapatkan. Pertama, kita tahu road to G20 sudah banyak event di Bali. Lalu kemudian side event di Bali juga sudah dilakukan. Artinya yang datang itu bukan hanya 20 kepala negara, kepala pemerintahan, tetapi sejumlah pelaku usaha, berbagai pihak dan lain sebagainya. Bahkan aparat keamanan pasti semua sudah datang di Bali semua. Ini tentu akan memberikan manfaat bagi perekonomian di Bali. Tadi kita mendengar bagaimana masyarakat di sana sudah 2 tahun terkena dengan COVID, ya. Nah, sekarang sudah mulai bergerak lagi. Yang kedua adalah exposure terhadap bagaimana Indonesia di mata dunia, bagaimana Indonesia berperan sungguh-sungguh di dalam turut dalam ketertiban dunia sebagaimana diatur di dalam konstitusi kita. Saya lihat kepala pemerintahan kita beserta jajarannya tidak pernah surut untuk mengupayakan kehadiran perdamaian itu. Politik bebas luar negeri yang bebas aktif pasti akan didengar. Dan yang terakhir, tentu ini merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia. Karena apa? Event seperti ini adalah event yang mempertemukan kepala negara, kepala pemerintahan top dunia. Top itu adalah negara-negara besar, ya. Coba di dalam pertemuan kali ini yang tidak hadir hanya Presiden Putin yang dari negara besar. Tapi Cina datang, Presiden Xi Jinping, Amerika Serikat datang, Inggris datang, Prancis datang, semua datang. Jadi bagaimana kita sebagai warga negara, rakyat Indonesia tidak bangga apa yang sudah dicapai oleh pemerintah kita? Jadi kita harus bangga dengan sebagai tuan rumah, karena bukan hanya pemerintah saja tuan rumah di sini, tapi semua masyarakat Indonesia menjadi tuan rumah G20. Terima kasih Prof. Terima kasih Maria dan juga Pak Putu telah bergabung bersama kami dalam dialog.